Selamat datang kembali di channel kesayangan kita tentunya bosku, yaitu Airdrop Mantap ya. Nah, di sini seperti biasa sebelum admin sebelum mulai pembahasannya, ada baiknya untuk melakukan DOR atau Do Your Own Research. Karena apa? Karena keuntungan dan kerugian serta risiko ditanggung masing-masing. Sesuai thumbnail yang kalian lihat di YouTube-nya Airdrop Mantap, kali ini admin nggak bakal ngebahas tentang airdrop karena airdrop juga lagi ini ya kurang bergairah ya, kurang mantap ya. Mungkin karena udah terlalu banyak yang garap airdrop, jadi kemungkinan sebagian besar airdrop nanti bakal kerasa mengecewakan gitu, kalau menurut admin sendiri. Nah, jadi karena di market juga banyak berita-berita yang lagi sentimental ibaratnya, admin mutusin untuk ngebahas tentang outlook market. Nah, ini udah lama banget nggak ngebahas outlook market kan. Kayak waktu SEI terus RNDR ya, waktu sebelum-sebelumnya. Ingat? Itu nama-nama tokennya, bukan ajakan beli dan jual. Dan yang bakal dibahas nanti juga bukan ajakan beli dan jual. Dan tanpa berlama-lama, yang bakal dibahas kali ini adalah Ethereum Spot ETF. Terus gimana sih nasib altcoin? Nah, di sini kayak biasa, kita tuh kalau mau bahas project-project, kita mau sekedar ngeliatin chart, kita buka CMC, Coin Market Cap. Oh iya, makasih banget untuk CMC, karena ya, karena berapa sumber admin ngambil di CMC ya. Kayak misalkan harga token, apa segala macam. Ya pokoknya makasih lah pokoknya ke CMC atau Coin Market Cap. Nah, di sini harga BTC, kita liatin perbandingannya ya. Ini nggak bisa cuma buka satu, jadi buka dua mungkin. Kalau kita mau lihat perbandingan itu. Atau mungkin tiga. Tiga deh kayaknya. Nah, di sini yang pertama kita itu bakal buka chartnya BTC. Chart BTC bukan bulanan tapi nggak bisa ya. Monthly. Sorry, ini monthly ya? Iya, monthly ya. Terus di sini Ethereum. Pasti penasaran kan kenapa dibuka langsung tiga, nggak kayak biasanya cuma buka dua atau buka satu gitu. Apa ya? Apa ya? Pip mungkin ya? Pip nggak sih? Kemarin meme ya? Sekarang meme lagi yang dibahas. Nah, gantilah, jangan meme. Coba apa ya contoh? Altcoin mungkin yang ini ya, mungkin yang most hated ya, kayak Manta mungkin. Yang most hated mungkin ya. Kayak yang gimana ya, dikucilin atau apa segala macam begitu. Mungkin karena banyak holder yang kecewa, tapi kita sendiri kalau ngadepin market itu harus netral. Harus netral loh, nggak boleh ini, nggak boleh baper. Kita ganti candlestick. Nah, oke, ini udah mantap settingannya nih. Pertama kita lihat di BTC dulu. Ini admin ingetin sekali lagi ya, ini peringatan keras untuk DOR karena kalau meleset perhitungannya ini jadi rugi ya. Alias pokoknya kalian jangan ikutin mentah-mentah, ini cuma prediksi atau insight dari admin sendiri. Nah, kita lihat harga BTC di sini. Kalau kita lihat monthly-nya kayaknya ini, one month-nya atau bulanannya, itu 3 chart dia turun. 3 chart, perasaan ini bukan monthly deh. Kayaknya weekly yang ini. 1 minggu kayaknya deh.
Tapi di sini day, ini di sini harinya pakai bahasa Inggris. Ini berarti monthly dong. Yaudah anggaplah pokoknya dia ini chartnya dalam ini apa enak kayak gini mungkin pakai garis mungkin ya. Yaudah ganti pakai garis dulu, sorry. Pakai garis. Oke, kita lihat chartnya. BTC kita bisa lihat di sini. Dia itu dari puncaknya kemarin 71, dia turun. Dia turun dan ingat, harus di note, dia belum rebound. Coba kita lihat Ethereum. Ethereum, dia peaknya, kalau nggak salah waktu kemarin-kemarin, bukan peak sih, eh, naiknya kemarin, puncaknya itu di, ini belum ATH baru ya, tapi naik doang, topnya kemarin, di 4.000 lebih kalau nggak salah. Nah, dia turun di sini, kalian bisa lihat di sini turun, tapi abis itu naik, rebound. Beda sama BTC. BTC dia naik, terus turun, belum rebound. Nah, kita lihat lagi altcoin. Altcoin kayak Manta kemarin. Dia itu turun dalam banget malah. Turun sampai 1,3 lebih 1,4. Kita bulutin jadi 1,4 aja biar mudah ya. Terus dia itu rebound. Nah, tandanya di sini apa? Kalau berdasarkan insight dari admin sendiri, sorry, kalau berdasarkan insting admin sendiri, ini dia itu kayak altcoin lagi mulai mau catching up ya. Lagi mulai mau ngejar ketertinggalan dari BTC, terus dari BNB yang udah di pucuk ya, kalau menurut admin, di lokal top ya, bukan pucuk beneran. Soalnya kita nggak tahu pucuknya di mana. Nah, terus Solana juga. Solana, BTC, sama BNB, mereka itu udah naik tinggi. Udah mungkin sama AI coin juga. Nah, di sini altcoin sama Ethereum yang naiknya belum sampai pucuk. Jadi mereka mungkin mau catching up atau mau ngejar ketertinggalan tersebut. Tapi perlu diingat ini cuman sekadar insight dari admin sendiri, sekedar kayak sejenis prediksi lah. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, kalian bisa pikirin sendiri. Kalaupun kalian tertarik untuk akumulasi ya, atau beli, atau ya beli sorry, kalaupun kalian tertarik untuk beli, kalian tetap harus DOR tadi, resiko tanggung masing-masing. Terus kalau beli pun belinya spot, jangan future, jangan leverage. Karena apa? Kalian bisa lihat sendiri tadi market itu bergejolak. Waktu bahkan mereka belum nentuin loh, itu ditolak atau disetujuin ETF Ethereum ya. Tapi market udah bergerak dulu. Berapa hari naik, terus tiba-tiba waktu berapa jam sebelum penentuan kan turun kan. Itu kan jadi kayak gimana ya? Jadi yang future trader itu admin yakin itu tadi ketar-ketir banget walaupun turunnya dikit. Karena apa? Karena kurang dari 50% atau mungkin bahkan lebih dari 50% future trader itu pakai lev yang tinggi alias leverage-nya tinggi. Jadi harga likuidasinya mereka itu dekat. Ya makanya itu admin nggak nyaranin apalagi buat yang pemula untuk trading future karena berbahaya banget. Perlu di note, admin juga sebenarnya future trader. Jadi admin udah ngerasain pahit-pahitnya mungkin. Jadi admin saranin jangan pokoknya trade future. Dan kalau kalian yakin ke suatu project, kalian itu belinya spot aja. Spot aja pokoknya. Nah terus penasaran kan? Kayak yang di video kemarin, admin bilang kalau di City atau crypto Twitter itu ada salah satu news atau berita yang beredar kalau token yang low float high FDV atau circulatingnya dikit tokennya tapi fully diluted valuationnya gede, orang rada nggak tertarik ya beritanya kayak gitu kemarin. Tapi kalau menurut admin sendiri, ya emang sih emang benar. Kenapa? Karena pertama mereka takutnya diguyur. Tapi ingat, token yang emang bagus kalau menurut kalian bagus ya, kalian yakin ke project itu. Terus kalian dengar news dari luar, banyak news dari luar dan kalian nggak mencerna sama sekali.
kalian tuh kayak ngambil langkah yang salah kalau menurut admin sendiri. Karena apa? Gimana jelasinnya? Karena menurut admin sendiri, berita itu kita nggak boleh telan mentah-mentah. Kayak misalkan di salah satu orang misalkan nyebutin A, ya belum tentu perkataan dia benar. Terus ada lagi misalkan nyebutin A juga, ya belum tentu dia juga benar. Jadi yang harus kita lakuin adalah ngikutin insting kita sendiri. Soalnya kalau kita salah, kita bakal nyalahin diri kita sendiri, nggak nyalahin orang lain gitu. Nah, coba kita liatin chart yang lain. Nggak cuman Manta doang ya. Sorry, ini bukan promo sekali lagi. Ngapain juga promo? Kita PIP kemarin udah ya. Terus yang naik. Ada juga kemarin berita. Bukan kemarin, tadi ya. Oh iya kemarin. Berita kemarin Edu kalau nggak salah. Iya Edu. Edu ini atau Open Campus salah satu launch pool di Binance. Dia itu beritanya diakumulasi sama salah satu investor gede ya. Animoca Brands kalau nggak salah. Iya, Animoca Brands kalau nggak salah. Nah, jadi kemarin waktu di bottom itu di harga 0,4 lebih atau kita bulat menjadi 0,5, sekarang udah naik 100%-an. 100%-an lebih ya. Karena ada berita kemarin. Pasti nggak nyangka, soalnya mungkin orang berpikir kalau keluar berita investor gede yang beli, itu bakal jadi sell the news. Tapi sayangnya dia naik lagi. Dan sebenarnya admin udah merhatiin, tapi emang mental kerupuknya keluar lagi bosku. Terus ganti nggak nih? Ganti ya. Selain Open Campus, ada lagi yang menarik nih. Sama juga launch pool Binance, Hook Protocol. Hook Protocol mungkin kekait sama Edu. Dia ngeliatin mungkin para trader ngeliatin Edu naik, jadi Hook kemungkinan naik ya. Dan emang naik dia dari 0,7 ke tadi itu berapa? 0,97, hampir 1 loh. Itu naiknya kisaran 20 sampai 30%. Kayak gitulah. 20 sampai 30%. Iya benar nggak sih? 7 0,7, 0,9, 0,2. Iya, pokoknya range-nya 20 sampai 30%. Apalagi nih kira-kira yang harus dibahas nih? Asik nih kayaknya. Terus ada lagi berita dari STG atau STG. Ingat, ini bukan ajakan beli dan jual, soalnya STG juga salah satu yang kalau menurut admin itu most hated ya, most hated token ya mungkin. STG kemarin tanggal 28 ini mereka meluncurin Stargate V2, Stargate versi kedua ya. Terus ada juga sih sebenarnya token yang belum gerak kayak Wormhole ya, W, yang tikernya itu W ya, Wormhole. Dan ada yang komen di Twitter itu, ini katanya yang aku hold ibaratkan naik kecuali yang satu ini katanya. Wah, wajar lah bosku. Sabar napa. Nggak tahu sih bakal naik atau nggak ke depan ya. Jadi DOR. Nah, ada juga berita yang nggak kalah menarik dari FTM. FTM itu bakal rebrand dari Phantom atau FTM sendiri ke S tikernya ya. Dari FTM ke Sonic. Dan dia rebound waktu bukan ya. Kemarin itu bulan 5, enggak, bulan sebelumnya dia itu sampai 1, berapaan. Coba kita liatin. Kemarin-kemarin dia naik di bulan 3 $1 lebih, 1,1, anggap kita bulatin 1,2, dan turun lagi kemarin-kemarin di 0,6 lebih, kita bulatin 0,7, terus naik ke 0, kisaran 0,9 ya, 0,92, terus turun lagi sekarang.
Nah, chartnya kalau kita lihat dari segi chart, lumayan bagus kalau menurut admin. Karena apa? Karena FTM sendiri itu udah ngelewatin satu cycle ya. Satu cycle ini dia itu hitungannya itu old project ya. Project yang udah ngelewatin satu cycle, admin golongin jadi project yang tua ya mungkin. Tapi chartnya itu gerak, berarti ini bagus kalau menurut admin sendiri. Tapi ingat ini bukan ajakan beli dan jual. Karena yang pertama, admin nggak tahu target untuk harga puncak dari FTM sendiri berapa. Kalau kita lihat dari segi market cap sebenarnya, sorry jangan cuma ngeliatin market cap ya, tapi kita ngeliatin FDV-nya atau fully diluted valuation-nya. Deket-deket sih sebenarnya karena supply-nya itu hampir beredar semuanya. Yang udah beredar itu 88,30%. Di sini FDV-nya 2,56 B. Itu kalau untuk project baru-baru sekarang itu beda jauh ya. Project baru sekarang itu FDV-nya waktu launching aja udah tinggi banget. Coba kalian bayangin 10 B loh max supply. Launching di harga 1 pun fully valuation-nya udah 10 B. Nah itu udah tinggi banget. Sedangkan FDM sendiri untuk sekarang itu supply-nya hampir keluar semua. Fully valuation atau fully market cap-nya itu di 2,56 B. Itu gimana ya kalau menurut admin? Masih oke lah kalau menurut admin sendiri. Tapi tetap ingat, ini harus riset. Market sekarang itu kayak mungkin lagi cerminan sama inflasi. Kayak yang udah sering admin bahas di video-video sebelumnya. Emang kalau kita kilas ulang ibaratnya di tahun 2021 atau di tahun 2020, 2019 itu inflasi otomatis lebih kecil dong daripada sekarang. Sekarang peredaran uang di dunia itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin untuk total supply sama max supply juga itu mungkin mereka adaptasi ya. Tapi sayangnya walaupun mereka adaptasi kayak misalkan di cycle sebelumnya itu 3 billion total supply itu udah banyak. Sedangkan untuk sekarang itu 10 billion udah banyak. Tapi perbandingan harga waktu launchingnya itu jauh bosku. Kayak misalkan waktu FTM launching dia itu harga bottomnya kita liatin mana coba. Harga all time low-nya nggak usah lah kita liatin all time low ya. Kita liatin harga deket-deket launching itu 0,02 misalkan 0,02 loh 3 billion 0,02 coba kalian pikir 10 billion di harga 1 wah itu gimana ya kalau menurut admin ya kayak mungkin admin kurang pro ya kali ya kalau menurut admin sendiri gimana nyebutinnya ya udah lah nggak usah dibahas mungkin ya. Oke, kita bahas untuk harga puncaknya dari yang supply-supply banyak. Misalkan tahun 2019, 2020, 2021 itu supply 1 billion itu atau 1 B itu udah kerasa banyak. Dan sekarang itu ada juga project yang supply-nya 1 B yang launch di Binance Launch Pool kayak ARKM, terus Manta tadi contohnya, terus kayak lah pokoknya banyak lah pokoknya. ZK nggak di Binance sih tapi itu harga pucuknya kita bisa liatin kayak ini Uniswap. Uniswap sendiri kalian bisa liatin di sini itu total supply-nya sama max supply-nya sama. Ini totalnya 1 B. Dan kita liatin harga puncaknya itu di tahun 2021 itu di harga 50 USD kalau nggak salah. Ini udah sering banget admin liatin. Jadi kisaran 50-an USD. Harga launchingnya harga launching kurang tahu sih sebenarnya, tapi kisaran 3 dolaran kayaknya. Anggap 3 dolaran atau anggap aja 5 dolaran ya mungkin. Jadi untuk dari 5 ke 50 itu bisa naik 10 kali. 1 billion 50 kali. Tapi ingat, Uniswap ini adalah salah satu DEX terbesar ya. Jadi projectnya bukan kaleng-kaleng kalau menurut admin sendiri. Dan sampai sekarang itu Uniswap masih dipakai.
Terus kita kita nggak cuma ngeliatin dari situ, kita liatin juga fundraise-nya. Kenapa sih Uniswap bisa naik tinggi? Itu nggak jauh-jauh dari alasan fundraise kalau menurut admin ya. Uniswap, kalau nggak salah Uniswap lumayan gede deh fundraise-nya. Uniswap fundraising. Nah, di sini bisa kita lihatin. Banyak sih sumber sebenarnya, nggak cuma ini. Nah, kalian lihatin di sini, total fundraise-nya 165 million. 165 million, itu gede bang. Itu mirip-mirip sama apa sekarang? Eigenlayer mungkin. Eigenlayer. Jadi mungkin bisa kita pakai untuk acuan kita mikirin harga eigenlayer ke depannya. Itu bisa banget mengacu ke sana kalau menurut admin. Cuman beda total supply ya. Kalau eigenlayer itu 1,66 kalau nggak salah. Billion. 1,66 billion. Sedangkan Uniswap itu max di 1 billion. Dan eigenlayer 1,66 itu admin lupa itu udah max atau belum atau mungkin bisa ditambahin, coba kita lihat dulu. Eigen. Nah, to be TBD ini apa? Kalau TBA to be announced ya. Nah, sayangnya di sini belum ada tulisannya. Kalau nggak salah pengumuman dari mereka kemarin itu 1,66. Sedangkan Uniswap 1 billion. Jadi kemungkinan kalau kita mengacu ke harga sebelumnya, harga pucuk sebelumnya di tahun 2021 atau 2020 Uniswap banding Eigenlayer, kalau menurut admin, kalau kita perbandingan mirip, jadi Eigen kemungkinan nggak nyentuh harga 50. Karena apa? Karena kita bandingin sama Uniswap. Coba kita bandingin sama yang lain, kayak Avax. Avax itu total supply-nya beda. 700-an million kalau nggak salah. Avax 700 million ya. Terus yang 1B ini siapa ya? Solana 500 lebih. Jadi nggak bisa kita bandingin ke sana. 1B Chainlink. Chainlink bahkan lebih rendah daripada Uniswap kalau nggak salah. Uniswap itu kalau nggak salah, kalau admin lihat di Binance itu 50, sedangkan Chainlink 40 lebih. 45 kalau nggak salah. Itu sama-sama 1B, 45, 50. Terus pertanyaannya, mungkin nggak Eigenlayer bisa sampai 50 atau bahkan lebih? Kalau menurut admin sendiri, walaupun sebelumnya admin bilang ada kemungkinan nggak mungkin ya, tapi ada juga kemungkinan mungkin. Nah, kenapa tiba-tiba berubah pikiran, Min? Ingat kata admin sebelumnya, kita kalau ngomongin inflasi dari tahun sebelumnya, jadi inflasi sekarang lebih banyak dong, peredaran duit sekarang lebih banyak dong. Jadi harganya pun bakal beda. Kayak misalkan Eigenlayer luncur di tahun 2021, mungkin aja peaknya itu di 30. Lah, kenapa nggak 50 min? Kan supply-nya beda. Mungkin aja 30 mungkin. Tapi karena inflasi tadi, dia launchingnya di tahun berapa sekarang? 2024, ntar September ya, atau Oktober mungkin. Nah, dia mungkin aja peaknya di cycle ini, atau harga pucuknya, atau harga ATH-nya di cycle ini, itu bisa 60, 70 mungkin. Kok bisa, Min? Coba kalian bandingin aja, harga Indomie, harga telur, atau harga barang-barang di tahun 2021 sama tahun 2024 itu pasti beda. Pasti harganya naik berapa kali lipat. Nah, gitu cara ngitungnya. Nah, admin nggak nyaranin kalian ngitung gitu. Karena itu saran buat admin sendiri. Nah, kalian mungkin ada pikiran masing-masing tentang nentuin harga token-token baru atau proyek-proyek baru yang meluncur ya. Bisa kalian perkirakan atau kalian hitung sendiri pakai insting kalian, mungkin pakai mata batin ya, kalau yang ada mata batin ya mungkin. Kalau yang nggak ada ya nasibnya gimana ya, cukur dulu alisnya mungkin. Kalau kata orang, admin sih nggak tahu. Cukur dulu alisnya ntar kelihatan chart masa depannya. Enak aja. Kalau gitu admin tahan lah. Nggak cuman cukur alis, cukur bulu ketiak sekalian. Biar kelihatan chart-chart sampai tahun 2030 mungkin. Nggak lah, kidding. Kidding, sorry, kidding. Nah, kita lanjut.
Enak enak nih kayaknya ngebahas masalah prediksi harga nih ya. Apalagi ya? Apa ya? Udah kayaknya males bahas nih kayaknya. Uniswap. Oh iya, nggak harga. Mungkin kita ngeliatin funding. Nah, tadi kan Uniswap. Ingat, liatin di sini 165 ya. Dan investornya pun nggak main-main. Polychain. Terus Paradigm. Siapa lagi yang terkenal di sini? Ini siapa sih Andreessen? Sering banget. Oh, A16Z rupanya. Pantes. Sering banget liatin dia. Coba kita liatin Eigen tadi. Eigen layer. Eigen layer. Eigen. Kita liatin fundraisingnya. Tadi Uniswap 165. Ya Allah ya Rabbi. Apalah. Nah, di sini mirip-mirip kan? Tadi 165, sekarang 164,5. Nah, dan investornya pun A16Z. Dia yang paling gede. Terus Polychain juga ikut juga dong. Coinbase juga ikut. Sayangnya Polychain dia nggak banyak raise-nya di sini. Nggak banyak ya, 50M. Terus A16Z yang paling gede di sini. Oh, ini Polychain ada lagi nih. Salah satu yang di sini. HackVC, Coinbase Venture, Blockchain Capital. Mirip. Coba kita liatin mungkin salah satu yang most hated karena banyak yang nyangkut mungkin, tapi ingat ini harus netral kita pandangannya. Kita liatin fundraising dari Manta Network. Oh. Nah, Manta fundraising. Nah, untuk Manta sendiri total fundraise-nya itu di berapa? Lah, ngitung sendiri nih kayaknya. 25, 28, 53 ya. Terus 5,5, 58,5, 58,5, 59,6. Berarti kurang lebih ini dia fundraise totalnya 59,6, benar gak sih? 59,6. 59,6. Total supply 1B ini lebih kecil 3 kali lipat nggak sih? Kisaran 3 kali lipat lebih kecil daripada Eigen layer sama ini, sama Uniswap yang kita bahas tadi. Jadi untuk harga kalian bisa tentuin sendiri. Ingat harga launching dia pun Manta ini beda daripada harga launching Uniswap sama Eigen layer nantinya kalau menurut admin sendiri. Terus kita liatin lagi yang baru-baru kemarin itu. Oh enggak, sorry kita bahas yang lama mungkin ya. Chainlink. Yang total supply-nya juga itu 1B. Terus ada lagi Near Protocol yang supply-nya 1B. Chainlink sendiri fundraise. Kenapa kayak gini nih? Kenapa dia ke tempat lain?